Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi kita di Renungan Harian pada hari ini, dan mari kita memfokuskan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran hati kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan dan dapat melaksanakan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang bersama-sama merenungkan, memelihara, dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Betapapun hari-hari ini mungkin tidak sama seperti yang kita bayangkan, tetapi kiranya damai Allah tetap bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi, apakah pernah menonton film Karate Kid? Ya, Karate Kid itu adalah salah satu film yang diperankan oleh Jackie Chan dan anaknya Will Smith, kalau tidak salah. Ya, yang saya ingat itu adalah Jackie Chan dan mungkin ada Jaden Smith. Diceritakan bahwa ada seorang anak bernama, saya lupa namanya, yang diperankan oleh Jaden ini. Dia mengalami semacam kekerasan begitu di lingkungannya, dan ia bertemu dengan Jackie Chan. Nah, lalu dia minta diajari karate karena dia itu melihat kalau nggak salah tuh Jackie Chan makan lalu
dengan sumpitnya itu menangkap lalat, pokoknya seperti itulah. Pokoknya dia bisa tahu bahwa Jackie Chan ini adalah seorang yang bisa bela diri dan dia minta untuk diajari. Padahal ternyata Jackie Chan itu sudah tidak mau yang namanya melatih bela diri. Jadi dia punya kisah di baliknya yang begitu menyakitkan sampai dia nggak mau lagi untuk mengajar orang karate. Dan dia sudah hidup dengan tenang, dia sudah hidup dengan secukupnya menjadi penjaga gedung waktu itu. Jadi kalau ada kerusakan atau apa yang dipanggil biasanya Jackie Chan ini. Nah, jadi di film itu sebenarnya Jackie Chan yang sudah memang lari dari masa lalunya, memutuskan untuk hidup yang baru dan sudah nyaman di hidup yang baru, tiba-tiba diminta lagi untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu yang sudah ditinggalkan. Dan sebenarnya ketika Jackie Chan menolak permintaan anak ini, tidak ada kerugian yang dialami karena dia sendiri sudah hidup dengan enak begitu ya. Tapi kalaupun dia mau, orang ini loh tidak ada sangkut pautnya dengan Jackie Chan. Jadi si Jaden Smith ini sama sekali nggak punya hubungan apa-apa dengan Jackie Chan, dan konsekuensinya dia harus menghadapi kembali masa lalu yang menyakitkan, harus membuka kembali kenangan yang ia dengan sengaja tinggalkan. Kalau Bapak Ibu berada di posisinya Jackie Chan tadi, mana yang Bapak Ibu pilih? Untuk ya melanjutkan hidup yang memang sudah dipilih dan memilih untuk tidak membantu, wong ya nggak kenal, wong bukan siapa-siapa juga, atau memilih untuk membantu anak itu dan siap untuk menghadapi konsekuensinya, salah satunya harus berhadapan dengan masalah yang selama ini ditinggalkan. Mau pilih yang mana? Ini adalah persoalan atau pergumulan yang juga mungkin dihadapi oleh Musa pada saat itu. Ketika ia pertama kali diutus oleh Tuhan untuk menjadi saluran, untuk menjadi tangan Tuhan untuk menolong orang Israel yang waktu itu sedang mengalami penderitaan di tanah Mesir. Nah, persoalannya adalah seperti yang disampaikan Musa di ayat yang ke-11. Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah pernyataan dari seorang yang merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tugas itu. Tetapi kenapa kok Musa tidak punya kepercayaan diri itu? Ini sangat mudah dipahami. Dari yang sejarah kehidupannya Musa seperti yang Bapak Ibu ketahui, dia adalah seorang anak dari perempuan Israel yang melahirkan, tetapi memang karena tidak boleh punya anak, jadi itu diletakkan di atas sungai supaya ditemukan oleh yang lain dan bisa ditolong dan hidup. Nah, kemudian kebetulan dia ditemukan oleh putri Firaun dan kemudian dibesarkan sebagai salah satu keluarga mereka. Nah, lalu tapi kemudian dia tidak bisa menyangkal dirinya ternyata ketika dia melihat ada kaumnya, jadi bangsa Israel itu ditindas, maka dia membela, dan ketika dia membela ternyata dia harus menyakiti orang Mesir, dan ketika itu ternyata ada yang menyaksikan. Dan bahkan di pasal 2 ayat yang ke-14 ada seorang Israel yang waktu itu sedang bertengkar dengan temannya, mau dipisah gitu sama Musa. Dia jawab begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Jadi ketika dia punya niat baik untuk membantu orang yang tertindas, tapi niat baik itu berubah menjadi pandangan bahwa si Musa ini adalah seorang pembunuh, dan kemudian dia memutuskan untuk lari karena dia takut bahwa yang dia lakukan itu ketahuan. Nah, dalam pelariannya itu kemudian dia pergi jauh dan bertemu dengan Yitro dan kemudian menjadi menantu Yitro juga. Jadi dia sudah hidup dengan baik, meninggalkan masa lalunya, menutup kesalahannya, dia hidup dengan baik, bahkan ia menjadi menantu atas seorang imam. Jadi dia sebenarnya sudah hidup dengan hidup dengan layak begitu. Jadi dia nggak perlu repot-repot bertemu lagi dengan orang Mesir atau orang-orang yang waktu itu melihat adanya insiden itu. Tetapi Tuhan memilih untuk memanggil Musa. Dan Tuhan tidak memanggil Musa ketika dia masih menjadi keluarga dari orang Mesir atau menjadi bagian dari orang Mesir. Justru ketika Musa sudah selesai dengan perkara itu, sudah selesai dengan segala perkara Mesir dan Israel kala itu, dia sudah nggak mau lagi. Tapi justru ketika itu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi sarana menyelamatkan bangsa Israel.
Justru ketika Musa keluar dari penderitaan bukan penderitaan ya, dari kenangan buruknya dan sudah membangun zona nyaman, dia diminta untuk keluar dari zona nyaman itu bukan ke tempat lain tetapi ke tempat kenangan buruk itu. Ia diminta menghadapi itu, bahkan diminta untuk menolong orang Israel, dan ia harus berhadapan dengan Firaun. Ini adalah sebuah pergumulan besar yang harus dihadapi oleh Musa. Ia yang bukan siapa-siapa ya, jadi posisinya ini kan aneh, orang Mesir bukan, orang Israel tapi sudah dididik oleh Mesir, jadi dia ngambang begitu. Jadi orang mau menerima juga penuh dengan kecurigaan. Jadi memang waktu itu Musa sangat bergumul, dan pertanyaan itu akhirnya muncul, lah siapa toh saya ini? Itu bukan pertanyaan merendah di atas bukit ya, merendah untuk ditinggikan, bukan, tapi dia benar-benar, lah ya saya ini siapa, saya nggak akan bisa melakukan ini itu, apalagi dia harus menghadapi kenangan buruknya dan meninggalkan zona nyamannya. Nah, ini adalah pengingat dan panggilan untuk kita. Ya, hari-hari ini memang saya sering lihat bahwa mau keluar rumah saja sekarang ini penuh dengan kekhawatiran. Dulu keluar rumah ya keluar rumah, sekarang jangan lupa pakai masker, jangan lupa lain-lain. Ini kan memang sekarang kita sedang berada di daerah di masa-masa yang memang cukup sulit. Lalu saya pernah ngobrol begitu dengan suami saya tanya dia, kalau suatu saat saya harus main-main gitu atau berkunjung ke posko atau ke tempat-tempat yang berkaitan dengan corona begitu, menurut kamu bagaimana? Dia diam, lalu dia bertanya tenane, dia diam, lalu dia bertanya tenane, jadi gitu-gitu, dan kami tertawa, dan kok ternyata sulit gitu ya, segala sesuatu membuat keputusan itu juga sekarang sulit ya. Lalu saya jadi membayangkan begitu, bagaimana ya orang-orang yang memang sudah melayani di posko-posko itu, bagaimana keluarganya. Saya yakin juga banyak yang tidak ingin keluarganya terlibat karena riskan di sana dan lain-lain. Tapi mereka itu memilih untuk keluar dari zona nyamannya, mereka ikut menolong orang lain yang pasti lebih dekat keluarganya daripada orang yang ditolong, tetapi dia memilih untuk menolong orang lain. Saya membayangkan bagaimana yang punya keluarga tenaga medis gitu, apakah enggak setiap hari mereka itu ketakutan dan bergumul bagaimana dengan keluarganya dan lain-lain. Dan ini yang menjadi panggilan untuk kita saat ini. Jadi seperti yang dilakukan oleh Musa saat itu, Musa juga bertanya kepada Tuhan, siapa toh aku ini Tuhan, dan bisa enggak ya saya melakukan ini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan di balik pertanyaan siapa, tapi kayak bisa enggak sih, bagaimana caranya dan lain-lain. Nah, setiap orang itu punya panggilannya masing-masing, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, dan panggilan itu bisa diberikan kepada kita kapanpun, dimanapun, dan melalui cara apapun. Dan seringkali panggilan ini adalah ke tempat yang sebenarnya justru sangat kita hindari. Seperti Musa ini kan, dia sudah selesai dengan masalah itu, dia sudah hidup dengan baik, tetapi dia dipanggil lagi ke tempat yang tadinya sudah dia tinggalkan. Nah, mungkin juga beberapa dari kita mungkin dipanggil seperti itu, dipanggil kembali, diutus kembali oleh Tuhan ke tempat yang atau ke kondisi, ke keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan, bahkan yang kita hindari. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang sedang saya pergumulkan saat ini, adalah terus bertanya kepada Tuhan. Jadi ini Tuhan maunya bagaimana, Tuhan mau mengutus saya ke sana, lalu ya mari biar Tuhan saja yang menolong. Tapi pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kita mau pergi diutus oleh Tuhan atau kita mau tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang sudah nyaman, sudah aman ini. Nah, kalau kita mau diutus bersama Tuhan, ya mari berjalan bersama Tuhan, walaupun itu ke tempat yang sangat kita hindari sekalipun. Walaupun itu berarti kita harus bertemu dengan orang-orang yang tidak kita sukai, kita harus bertemu dengan keadaan yang kita jauhi, begitu ya, mari kita melayani Tuhan dimanapun itu berada. Dan ini bukan hal yang
didapati mudah, tetapi ketika kita bisa melakukannya bersama Tuhan, kita akan mengingat bahwa yang mengutus kita, Tuhan kita, bos kita, itu bukan manusia, bukan tempat yang kita tuju, melainkan Tuhan. Jadi ketika Musa menolong orang Israel, itu orang Israel bukan bosnya Musa, tetapi bosnya adalah Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu diutus kemanapun oleh Tuhan, satu yang menguatkan adalah bukan mereka tuannya, bukan mereka yang dituju itu adalah tuannya, tetapi Tuhan adalah Tuan dari kita semua. Jadi kemanapun, dimanapun, bagaimanapun, mari berjalan dengan Tuhan. Ya, tetapi ini semua kan tidak jangan semena-mena begitu ya. Jadi maksudnya kalau memang diutus ke posko, diutus kemana-mana juga harus dengan perlengkapan yang baik dan ketertiban dalam mencuci tangan dan lain-lain. Dan kalau memang belum bisa datang ke sana, ya bisa menguatkan lewat WhatsApp dan telepon. Dan saya ini agak dan saya juga mendengar bahwa sebenarnya banyak orang yang butuh dikuatkan. Jadi mari kita saling menguatkan satu sama lain. Ini bukan nggak ada kaitan, tiba-tiba saya keingat. Nah, tapi pada intinya adalah kemanapun Tuhan mengutus kita, kemanapun Tuhan memanggil kita, dan dalam keadaan apapun kita, bahkan dalam keadaan ternyaman kita, ya mari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percaya saja Tuhan akan bersama-sama dengan kita, karena Tuhan adalah bosnya, bukan mereka, bukan orang lain, bukan keadaan lain, bukan tempat lain, tetapi Tuhan adalah bosnya. Mari kita berdoa. Ketika kami pergi untuk melayani, itu semua bukan karena diri kami, itu semua bukan karena orang lain, itu semua bukan karena apapun, tetapi itu hanya karena Tuhan. Jadi ketika Tuhan menginginkan kami untuk berpelayanan, ketika Tuhan menginginkan kami untuk berkarya, kiranya Tuhan menolong kami dengan terus menyadari bahwa semua ini adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi penguatan, dapat menjadi pengingat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.